Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Syuhada yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur pada subuh hari ini kita bisa kembali hadir di Syuhada untuk sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua akan diberi ganjaran terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf suara tidak terlalu ini. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada subuh hari ini kita kembali bincang buku Islam. Ya. Ini ada buku judulnya Gulibatir Rum. Ya. Bangsa Romawi. Pelajaran hidup dari bangsa Romawi. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu ada nama surat atau satu surat yang namanya agak berbeda dengan yang lain. Ya. Kalau yang lain itu kita sering dengar misalnya Al-Baqarah, Al-Ankabut, Az-Zumar, An-Nas, Al-Falaq. Itu bahasa-bahasa yang barangkali sudah sangat akrab di telinga orang-orang Arab. Ya. Tapi nama surat ini berbeda dan unik. Namanya surat Ar-Rum. Surat tentang bangsa Romawi. Sebelum kita mendalami atau tafsir ya penjelasan dari ayat ini, apa pesan pertama yang kita dapatkan ketika mendengar nama surat ini, Pak? Ya. Ada bangsa Romawi. Nah, minimal pesan yang sampai di kepala kita itu adalah bahwa orang yang membaca Al-Quran itu disuruh untuk punya wawasan global. Kira-kira pesannya itu. Karena nama-nama surat yang lain kan itu udah biasa di Madinah, Mekah itu tuh. Tapi ketika ngomong tentang bangsa Rum, oh itu berarti kita ini disuruh punya wawasan global. Umat Islam itu semestinya harus punya wawasan global melampaui Mekah dan Madinah. Nah, itu kira-kira pesan pertama sebelum kita mendalami surat itu. Nah, karena itu pada kesempatan ini kita akan lihat isi suratnya, kemudian sejarahnya seperti apa, kemudian pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita bawa pulang. Karena selama ini biasanya surat Ar-Rum itu yang kita kenal adalah ayat tentang pernikahan. Ya enggak, Pak? Kalau sudah di undangan itu biasanya Ar-Rum ayat 21 ya, Pak? Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, kan? Padahal ada tema besar yang sebelum mendahului ayat itu. Nah, coba Pak Andi bisa dibuka surat Ar-Rumnya supaya bisa kita lihat. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat dengan mengatakan Alif Lam Mim Gulibatir Rum.
Ya, gulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Romawi. Romawi itu dulu dikenal ada dua, Pak. Ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Ada pusat militernya, ada pusat spiritualnya. Kalau spiritualnya itu di Vatikan, kalau militernya di Istanbul. Ya. Nah, Allah berfirman, gulibatir Rum, dikalahkan bangsa Romawi. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun, di bumi yang paling rendah. Dan mereka bangsa Romawi itu setelah mereka dikalahkan, mereka akan menang. Jadi setelah Romawi nanti kalah itu, kata Al-Quran, itu akan menang kembali. Fi bid'i sinina. Ya, kalau kita lihat di terjemahan itu dalam mengatakan beberapa tahun. Tapi nanti kita tafsirkan kata-kata bid'u. Fi bid'i sinina. Dalam beberapa hitungan tahun. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Kepunyaan Allah perkara sebelum dan sesudahnya. Allah yang maha mengatur sebelum dan sesudahnya. Wa yauma idzin, dan pada hari itu, maksudnya pada hari kemenangan Romawi itu, kemenangan kedua, yafrahul mu'minun, orang-orang beriman akan senang. Ya, di ini lagi Pak, sampai ayat 7 aja. Binasrillahi yansuru man yasha. Itu terjadi karena pertolongan Allah. Karena Allah itu maha membantu, maha menolong siapa yang dia kehendaki. Wa huwal azizur rahim, dan dia Allah maha perkasa dan maha penyayang. Ya. Itu semua wa'dallahi, itu adalah janji Allah. La yukhlifullahu wa'adahu, Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Sayangnya kebanyakan manusia tidak menyadari. Ya, banyak manusia tidak menyadari kalau Allah itu maha menepati janji. Ayat terakhir, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Manusia itu hanya banyak mengetahui permukaan-permukaan dunia. Ya, yang nampak-nampak di dunia. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Sementara untuk perkara-perkara akhirat mereka banyak lalainya. Nah, itu supaya kita punya dasar ya, membahas tentang Rom ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, mereka menurunkan atau menyebutkan ayat-ayat atau riwayat yang mendampingi penjelasan tentang surat ini. Di antaranya misalnya Imam Ibnu Katsir. Saya punya kopiannya di sini, Pak. Dia berkata begini, Pak. Kita tahu kan, sebelum Islam datang itu ada dua peradaban raksasa yang besar. Yang pertama bangsa Romawi, yang kedua Persia. Jauh sebelum Islam datang, dua peradaban raksasa sudah besar duluan. Ya. Karena mereka merasa sama-sama besar, itu egonya juga besar. Makanya yang terjadi adalah konflik secara terus menerus. Syekh Husain Mu'nis dalam sejarah Quraisy berkata, hitungan mereka bertikai itu hitungan ratusan tahun. Kadang-kadang Persia menang, tahun depan Romawi menang. Persia kalah,
Tahun depannya gantian. Yang diperebutkan adalah wilayah-wilayah subordinat. Jadi berebut tanah gitu, berebut siapa daerah ini punya dia gitu. Konflik terus menerus. Sementara Islam itu yang ada di Jazirah itu kecil. Masyarakatnya hanya berapa orang kayak begini nih Pak. Tidak dilirik. Ya, masih ada kayak Abu Bakar, Umar. Makanya ayat ini, surat ini masuk dalam Makkiyah. Makkiyah itu artinya periode Mekah. Jumlah umat Islam masih sedikit. Tapi coba kita perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Allah menurunkan ayat ini untuk masyarakat yang sedikit itu diajak berbicara tentang wawasan global. Sekali lagi, masyarakat yang sedikit itu nanti akan jadi masyarakat internasional. Karena itu diajak bicara tentang wawasan global, tentang bangsa Rum. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi, Imam Ibnu Katsir mengatakan, itu kalau bangsa Persia yang menang, itu yang senang adalah orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang musyrikin Quraisy senang. Sekali lagi Pak, kalau orang Persia, itu Persia kan penyembah api. Kalau mereka menang, yang menang di Arab itu adalah orang-orang musyrikin. Kenapa? Ada persamaan. Mereka menyembah api, kami menyembah berhala. Ya nggak Pak? Nah, kalau Romawi yang menang, itu yang senang orang Islam. Kalau orang Romawi yang menang, itu yang senang umat Islam. Kenapa senang? Karena Romawi ini adalah memeluk agama Nasrani. Nabinya Nabi Isa. Sementara Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Sama-sama ada agama samawi. Ada merasa walaupun beda agama, tapi mereka melihat dari sisi persamaannya. Oh, sama-sama kita nih. Ada nabinya. Kalau itu musyrik. Nah, itu yang terjadi. Ini ilmu-ilmu dasar yang barangkali perlu kita pahami. Nah, orang Persia sama orang Romawi yang konflik itu pengaruhnya ke sini, ke masyarakat yang sedikit ini. Ya. Nah, dulu ketika ayat ini turun, itu masyarakat Quraisy yang dipimpin oleh Ubay bin Khalaf al-Jumahi. Itu masyarakat musyrikin Pak. Datang ke kaum muslimin menemui Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang musyrik berkata, wahai Abu Bakar, itu Qur'anmu, nabimu berkata bahwa katanya bangsa Romawi mau menang. Kata Abu Bakar, betul. Kalau Al-Quran yang bicara, Nabi yang bicara, saya percaya. Ya. Hanya mereka berkonflik. Ya. Padahal saat itu kan yang menang Persia kan Pak. Nah, kata Abu Bakar begini, jangan kalian senang dulu. Jangan kalian senang dulu. Karena menurut informasi Quran, nanti Romawi akan terjadilah konflik itu Pak. Tidak ada, biasanya konflik itu lama ininya, lama ujungnya. Nah, ujung-ujungnya adalah taruhan. Kata Abu Bakar, kita taruhan saja. Dulu taruhan itu belum dilarang. Ya. Nah, taruhannya adalah di sini disebutkan arba'u qalais. 4 ekor onta. Dalam riwayat lain 10 hamba. 10 budak sahaya. Artinya begini Pak, kalau Romawi yang menang, Abu Bakar bayar 10 hamba sahaya atau 4 ekor onta. Kalau Persia yang menang, kalau Romawi yang menang,
Orang musyrikin yang bayar denda. Kalau orang Persia, Abu Bakar yang kira-kira begitu mereka taruhannya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka taruhan itu selama 7 tahun lamanya, berita kedatangan kemenangan bangsa Romawi itu tidak muncul-muncul. Itu kan membuat psikologi masyarakat Arab, kaum muslimin yang masih sedikit itu kemudian turun. Ini jangan-jangan Quran hoax ini. Jangan-jangan apa yang disampaikan oleh Nabi kita tidak betul. Padahal dalam waktu yang bersamaan mereka sedang menghadapi perang Badar. Perang yang membutuhkan kekuatan. Ya. Nasib perang Badar itu tergantung berita bangsa Romawi dan Persia. Setelah kita singkat riwayatnya, kalau nunggu 7 tahun lama kan Pak. Ya kan? Nah, kita singkat. Datanglah masa 7 tahun itu. Abu Bakar datang kepada Nabi SAW. Ya Rasul, kita ini sudah taruhan untuk kemenangan Romawi seperti berita Quran. Tapi sampai hari ini kok tidak ada beritanya. Nabi SAW balik bertanya, ma bid'u sinina indakum. Kata Nabi, apa yang kalian pahami kata-kata bid'u di dalam ayat itu? Allah berfirmankan fi bid'i sinina, dalam hitungan beberapa tahun. Kata Nabi, kata bid'u itu apa artinya? Menurut bahasa Arab. Nah, ini kadang-kadang perlu kita pahami bahasa Arab itu dengan bahasa asli. Maksudnya memahami Quran dengan bahasa asli. Karena itu penting. Ya. Kata Abu Bakar, yang kami pahami kata-kata bid'u itu, kalau orang bahasa Arab, kalau orang-orang Arab bicara bid'u itu artinya itu angka 3 sampai 9. 3 sampai 9. Nah, kata Nabi kan sekarang baru 7. Kata Nabi tambah lagi taruhannya. Nah, sekali lagi ini belum dilarang ya Pak. Nah, nanti setelah keluar ini kita taruhan kan? Enggak, sudah selesai. Kata Nabi tambah. Fazayithum wasdad sanataini. Kata Nabi. Tambah lagi 2 tahun. Ya, tambah lagi 2, ditambah. Setelah masa 2 tahun itu, ya, riwayat ini mengatakan, ja'atir rukbanu bizuhurir rum ala Faris. Ya. Dulu kalau ada HP, WA, dulu gampang foto tuh Pak. Dikirim udah nyampe kan. Dulu kalau menunggu seseorang itu, kadang-kadang nunggu seorang pengendara yang datang dari Romawi. Entah bawa bendera, entah berkuda, datang kasih berita. Nah itu yang terjadi. Yang terjadi, datang seorang pengendara dari Romawi. Ya, membawa berita bahwa Romawi telah menang kembali setelah mereka kalah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kaum muslimin saat itu merasa bangga, senang. Ada kekuatan baru untuk menghadapi perang Badar. Artinya begini, kalau di Persia itu mereka kalah, sama-sama penyembah berhala, masa agama Samawi nggak bisa menang? Kita pasti bisa kalahkan kaum musyrikin di perang Badar. Makanya saya bilang tadi, berita itu akan berdampak kepada kemenangan di perang Badar. Makanya kalau kita baca ayatnya tadi, wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari kemenangan bangsa Romawi yang kedua itu kaum melihat kaum muslimin merasa senang.
Nah, ini susunan kejadiannya begitu, Pak. Jadi kalau kita baca ayat itu, kalau kita lewat, nah, kira-kira maknanya seperti itu. Nah, tapi kan itu riwayat. Itu riwayat. Ya. Kita sebagai umat Islam yang hadir, yang ditakdirkan hidup di akhir zaman seperti ini, harus pandai mengambil pelajaran. Ya. Nah, apa pelajaran-pelajaran hidupnya? Yang pertama tadi itu, sampaikan di awal. Ketika Al-Quran berbicara tentang bangsa Romawi, itu artinya kita disuruh berwawasan global. Pengetahuan kita itu tidak hanya sekedar Al-Ankabut, surat Al-Falaq, surat An-Nas, ya, tapi disuruh keluar ke bangsa Romawi, kenali peradaban mereka. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang ulama dari Mesir, namanya Zaglul An-Najjar. Ya. Beliau berkata bahwa dari riwayat ini kita belajar tentang bahwa Al-Quran dan hadis itu memiliki informasi yang futuristik, informasi yang mengedepan. Bahasa lainnya adalah Al-Quran dan Sunnah itu adalah pencerita tentang masa depan. Ya, Pak. Al-Quran dan Sunnah itu adalah perawi. Narasinya tentang masa depan. Nah, begitulah kalau kita berislam, Pak. Kita ini yang menjadi pegangan akhir zaman kan orang hari ini sudah tidak ada kan. Pegangan kebenaran itu adalah Quran. Kalau kita pegang Al-Quran itu, maka dia akan menceritakan kepada kita peristiwa-peristiwa yang akan datang. Walaupun cara berpikir kita masih sederhana. Coba lihat tadi. Ini penduduk Mekah yang masih sedikit, diajak berbicara tentang peristiwa yang akan terjadi 9 tahun yang akan datang. Ya enggak, Pak? Diajak berbicara untuk peristiwa 9 tahun yang akan datang. Coba lihat misalnya pernah saya cerita di sini tentang penaklukan benteng Konstantin. Ya kan? Ketika Nabi mengeluarkan hadis penaklukan benteng Konstantin itu akan dilakukan oleh pemimpin terbaik dan pasukan terbaik. Berapa lamanya itu Pak antara hadis keluar dengan waktu realisasi? 850 tahun. Artinya mereka diajak berbicara untuk kejadian 850 tahun yang akan datang. Nah, itu artinya betul kata Zaglul Najjar, informasi futuristik. Berbicara tentang yang akan datang. Bukan sekedar berita-berita dunia, Pak. Kita ini kalau mau cari berita-berita akhirat, kita tidak temukan di koran. Bagaimana nanti setelah kita awal dari kehidupan kita adalah sakaratul maut. Kehidupan kedua. Bagaimana nanti prosesnya, di kuburan nanti beritanya seperti apa. Ya kan? Ada mizan, ada hari kebangkitan, ada hisab. Dari mana kita tahu itu? Nah, dari pemberitaan Quran. Nah, itu artinya Al-Quran dan Sunnah itu adalah pencerita atau yang tidak bagus disebut pencerita, perawi tentang masa depan. Ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada hadis yang menarik ya.
Kata Nabi, segera kalian beramal soleh. Karena ke depan itu akan banyak terjadi fitnah. Ya, fitnahnya itu lebih halus dari pergerakan malam. Ada orang pagi masih sholat subuh, sorenya sudah murtad. Ya, pergerakannya cepat. Nah, itu kan berita, Pak. Dari mana kita tahu? Dari berita. Berita yang disampaikan oleh di tren dunia ke depan itu adalah tren banyak fitnah. Tren banyak fitnah. Jadi jangan kita anggap dunia itu nanti kayaknya akan kalem-kalem aja. Enggak. Salah satu potret dunia masa depan adalah akan banyak berita-berita yang lebih parah yang kita dengar dari hari ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita baca riwayat-riwayat yang seperti ini, kita merasa bahwa kita ini tidak boleh merasa hidup di rumah cermin. Bapak pernah masuk rumah cermin nggak, Pak? Masuk rumah cermin itu, kalau kita masuk itu, yang ada itu cuman kita dan kita lagi. Saya lihat ke depan, saya lagi. Ya. Maksudnya kita gaya berislam kita hari ini tidak boleh seperti kita masuk rumah cermin. Karena zikir kita, sholat Jumat kita, kegiatan-kegiatan keagamaan kita itu ada pengaruhnya dengan kebijakan-kebijakan orang luar. Sama dengan masyarakat Arab. Itu mereka mau berislam di Jazirah itu, nanti mereka terpengaruh dengan kebijakan Romawi dan Persia. Dan terbukti kan hari ini, Pak. Ya. Kadang-kadang orang taat dibilang fanatik. Ya. Kadang-kadang di telinga itu sudah akrab dengan istilah-istilah fundamental. Ya kan? Amar ma'ruf kadang-kadang dibilang anarkis. Ya. Orang takbir dibilang tidak Pancasilais dan seterusnya. Kalau kita hanya enak beribadah, itu di luar ada kebijakan-kebijakan yang bisa masuk ke masjid. Nah, itu tadi tidak boleh merasa kita hidup di rumah cermin. Leadership style atau gaya kepemimpinan hari ini sudah berbeda dengan masa-masa Abu Bakar, Umar, Utsman. Hari ini kita bertemu dengan pemimpin gaya-gaya Kim Jong-un, ya kan? Sudah kayak Duterte, ya kan? Nggak usah sebut di dalam, di luar-luar aja, ya kan? Kebijakan-kebijakan mereka itu akan pengaruh. Itu yang saya bilang tadi, kenapa masyarakat yang sedikit itu diajak tentang peradaban luar. Karena itu nanti Islam, iman, dan ihsan mereka akan berdampak dengan keberadaan bangsa Romawi dan Persia. Itu yang diajarkan oleh Quran. Ya. Banyak tuh teman-teman tuh yang masih enak zikir-zikir apa semua. Ya. Tidak mau ngomongin yang besar-besar sedikit. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira untuk poin ini bisa dimengerti. Poin yang berikutnya adalah ayat ini mengajarkan kepada kita tentang shifting, tentang lompatan. Orangnya masih di sini, tapi diajak keluar untuk berpikir
9 tahun yang akan datang. Nah, itu pelajaran melompat. Nah, saya lihat di syuhada ini, mulai dari Pak Dadang semua ini generasi unik semua ini. Generasi yang hampir punah. Ini bahasa, mohon maaf, ini bahasa saya Pak Dadang. Ya. Kenapa saya sebut unik? Ya. Karena kita ini menyaksikan yang namanya lompatan. Lompatan pertama adalah lompatan informasi. Ya. Dulu Pak, mungkin kita sama-sama di kampung ya, yang teman-teman yang hidup di kampung dulu, merasakan betul betapa informasi itu lambat sekali. Termasuk saya dulu, bapak saya meninggal itu, nanti ketahuan sehari 2 hari setelah. Karena saya sedang, kakak-kakak saya itu di luar. Menyampaikan berita meninggal itu butuh kita kemana ke, ada dulu, apa ya, warnet apa ya. Kita nulis-nulis huruf itu Pak, terus dikirim. Integral apa namanya? Telegram ya. Ya kan? Mau nyampein berita itu harus ke situ dulu. Nyampe di kampung jaraknya berapa lah? Sehari 2 hari baru nyampe. Ternyata, oh sudah meninggal. Lambat berita. Tapi sekarang coba perhatikan. Bapak masih enak duduk di masjid lagi ngaji, diberitakan mati di luar. Ya kan? Hari ini tuh banyak orang yang masih di rumah sakit. Kita tahu beritanya udah meninggal, padahal hoax. Padahal orangnya main golf. Nah itu lompatan informasi namanya. Kita ini menyaksikan itu. Orang tua dulu kita 100 tahun yang lalu nggak lihat yang seperti ini. Anak-anak kita juga yang belum lahir nggak lihat. Kita ini penyaksi lompatan itu. Nah, generasi unik namanya kan. Yang kedua lompatan teknologi. Dulu sekelas sebangsa saya Pak, atau seumur atau seusia kita lah ya, teman-teman seusia dengan saya, itu mainnya paling kelereng, gansing, terus apa lagi? Iya kayak gitu aja. Sekarang serba smart. Anak-anak kita di sini di Danjang di rumah kan. Dari layang-layang ke smart itu namanya lompatan, shifting. Nah, kita juga menyaksikan. Orang tua dulu kita nggak lihat. Yang akan lahir juga nggak lihat. Mereka ngelihat yang smart-smart aja. Nah, kita penyaksinya. Nah, ini setelah saya yang ketiga adalah lompatan inflasi. Dulu saya pertama datang di Jakarta pada tahun 94. Dulu apa ya, naik kapal laut dari Sulawesi. Ya, nggak punya uang. Makan di warteg, kalau tidak salah 700 rupiah. Terus saya sudah dapat ayam. Udah enak tuh makan itu. Sekarang 700 rupiah mau diapain Pak? Parkir nggak cukup. Ya, ya kan? Nah, itu namanya lompatan inflasi. Orang-orang tua dulu kita nggak ngelihat. Anak-anak yang akan lahir juga tidak. Kita yang menyaksikan. Nah, kita ini adalah generasi shifting. Generasi yang menyaksikan lompatan-lompatan itu. Nah, para sahabat itu diajak berbicara tentang ilmu shifting itu. Ilmu melompat. Tidak sekedar diajarin melompat, tapi perkirakan kira-kira apa yang akan terjadi. Nah, coba Bapak mengira-ngira, nanti 7 tahun, 10 tahun datang, apa yang akan terjadi? Kalau sudah tahu akan terjadi, persiapkan. Nah, itu maksudnya. Persiapkan. Nah, itu ilmu Al-Quran tentang pelajaran dari apa yang Allah turunkan. Tidak sekedar diturunkan.
Bapak dan Ibu sekalian, bahkan termasuk lompatan cara beragama kita, Pak. Saya melihat cara-cara kita beragama itu sudah beda dengan dulu. Dulu nih kalau ada guru kita yang ngomongin, kita dengar tuh, Pak. Kita terima, mau enak mau enggak kita dengar. Kalau sekarang lihat ustadznya siapa dulu. Sefikra enggak dengan saya. Ya kan? Sekarang orang ini lihat YouTube itu begitu, Pak. Ustadz kalau dia pribadinya keras, dia cari ustadz yang keras. Kalau dia lembut, dia cari yang lembut-lembut. Dia bisa milih cara dia beragama. Nah, cara beragama pun kita sudah berbeda dengan orang-orang dulu. Dan itu fakta. Ya kan? Nah, saya kira ini perlu kita memahami surat Ar-Rum ini karena pesan-pesan kehidupannya sangat baik. Dulu kita merasa itu, Pak, orang pintar itu. Orang pintar kalau kita jalan itu kalau dia ngomong banyak wawasan. Itu orang pintar. Sekarang kita di HP kita tuh wawasan setiap hari tuh. Kita delete kan? Orang cerdas hari ini sama orang cerdas dulu berbeda. Orang cerdas hari ini adalah orang yang bisa milih-milih ilmu malah. Bukan lagi yang ngomong yang banyak wawasan. Nah, itu sudah pergeseran nilai. Nah, saya kira itu yang ingin diajarkan oleh surat Ar-Rum itu. Kemudian pelajaran kehidupan berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, coba perhatikan kata-kata bid'u. Garis bawahi kata-kata bid'u. Itu 3-9. Boleh saja kan Al-Quran berkata Romawi itu akan menang besok. Bisa nggak, Pak? Sebenarnya bisa. Tapi Allah kasih waktu 3-9 tahun. Apa artinya itu, Pak? Artinya kadang-kadang Allah itu ingin mengubah kita atau kita ingin mengubah orang. Butuh waktu. Allah saja kasih waktu ke Romawi untuk menang kembali hitungan 3-9. Nah, interval waktu itulah yang menjadi kekhasan Al-Quran. Kita ini kalau ngomong ke orang kan tiba-tiba orang itu mau berubah. Kita lihat anak kita nasihati tiba-tiba mau berubah. Tiba-tiba harus menang. Coba cara mendidik Al-Quran. Dia kasih waktu ke Romawi. Ya, 3-9 tahun. Makanya ajaran-ajaran Sang Kuryang, Superman itu tidak nyambung dengan Islam sebenarnya. Buat Candi Borobudur dalam 1 hari itu dalam kita itu hitung apa? Biasa. Islam itu selalu memberi proses kepada orang. Ya. Kemudian yang pelajaran berikutnya adalah kemenangan dan kekalahan itu selalu sesuatu yang selalu dipergilirkan. Kita dengarkan beritanya Romawi menang, tahun depan kalah. Kalah, menang lagi. Menang, kalah lagi. Jadi ini yang Al-Quran sampaikan dalam surat Al-Imran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami pergilirkan untuk manusia. Sebagian ulama-ulama atau sahabat, Pak, kalau dengar ayat ini mereka bawaannya optimis. Karena yang dibangun oleh ayat ini bahwa kemenangan itu tidak boleh dimiliki oleh satu orang. Dia dipergilirkan. Untung rugi bangkrut itu. Hari ini ada orang bangkrut, emangnya bangkrut terus. Kalau dia berdagang pasti ada masa-masa dia sehat juga begitu. Harian ada orang sehat. Pasti besok dia ada sembuhnya. Kalau nggak sembuh mati kan. Tapi antara sembuh sehat itu dipergilirkan. Ya.
Nah bahkan, nah itu ayatnya itu sudah perlihatkan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami pergirikan oleh di antara manusia. Walaupun kata ulama konteks ayat ini terkait dengan perang Uhud. Tapi ulama membawanya ke lafaz yang umum. Ya. Bahkan kalau ada dua peradaban yang bertengkar, biasanya yang kecil itu yang masuk jadi besar. Itu buktinya Pak, Romawi Persia berantem tuh. Sibuk berantem, yang masuk Islam. Dulu nggak pernah diperhitungkan. Sama dengan partai-partai yang sekarang besar berkelahi itu. Itu yang masuk yang partai-partai kecil. Ya enggak? Partai-partai kecil masuk jadi besar. Bahkan kalau kita melihat sejarah tentang runtuhnya peradaban orang-orang besar yang kita anggap besar. Kadang-kadang matinya dengan cara-cara sederhana. Ya. Romawi Persia itu besar. Tapi berita matinya nggak ada. Ya kan? Yang Bapak tahu tentang Fir'aun, selesai ceritanya itu dengan apa Pak? Fir'aun kan terlalu besar di dalam Al-Quran beritanya kan? Tapi Bapak tahu dia ceritanya selesai dengan apa Pak? Hah? Ditenggelamkan ke Laut Merah itu akhir dari cerita. Tapi bukan sebab dia hancur. Sebab hancurnya itu sederhana, ada dua. Yang pertama tentang paranoid. Yang kedua selera seorang perempuan. Bapak pintar sekali analisa ya. Dari mana itu analisanya? Paranoidnya itu ketika Fir'aun sudah merasa gagah. Dia merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa menggantikan dia sebagai seorang penguasa. Maka dia dibuat paranoid. Kalau ada anak bayi yang lahir, segera dibunuh. Karena itu nanti cikal bakal jadi raja. Ternyata dari paranoidnya itu justru yang membuat dia jatuh. Lahir yang namanya Musa. Bayi Musa lahir. Yang akan mengakhiri sejarah Fir'aun. Yang kedua, selera seorang perempuan. Lihat cerita istana dalam surat Al-Anbiya, dalam surat Al-Qasas. Ketika Musa kecil itu, bayi Musa dialirkan, dibawa ke istana. Itu Musa menolak, Pak. Maaf. Fir'aun itu menolak bayi itu. Kata Fir'aun, kan saya membunuh bayi, kenapa didatangin ke sini? Apa kata istrinya? Qurratu ainun li walaka. Bayi ini terlalu lucu bagi saya dan kamu. Karena istrinya ngomong begitu, udahlah kalau gitu pelihara. Awal dari yang memelihara itu, itulah awal dari cerita kehancuran Fir'aun. Dia mengikuti selera istrinya. Jadi orang-orang besar itu, yang kita anggap besar, kadang-kadang mati dengan cara-cara sederhana. Seperti Allah ingin memperlihatkan, yang gagah itu cuma Allah. Kita kalau baca cerita tentang Nabi Sulaiman dalam surat Saba, itu berapa gagahnya Sulaiman. Dia bisa membuat, berbicara dengan hewan, mengatur jin, mengatur burung. Hebat sekali, Pak. Bahkan dia punya panci sebesar gunung untuk kasih makan.
Tapi cara matinya juga Allah ceritakan. Falamma qadayna alaihil mauta. Ketika kami tetapkan kematian atas Sulaiman, dia hanya bertelekan dengan tongkatnya. Tongkatnya itu dimakan rayap. Gitu diam-diam mati. Allah ingin memberikan pelajaran kepada bangsa jin supaya mereka jangan mengkultuskan Sulaiman. Kalian punya raja, tapi dia mati. Iya kan? Di orang-orang besar itu Allah matikan dengan cara-cara sederhana. Betapa besarnya sejarah tentang Khalid bin Walid yang mengalahkan Sun Tzu, mengalahkan Napoleon. Ya. Dalam sejarah disebutkan tidak pernah kalah dalam peperangan. Tapi dia hanya mati di tempat tidur. Ya enggak? Nah, jadi kita belajar, Pak. Bangsa Romawi itu bangsa besar. Tapi itu tadi, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya. Jadi kalau kita lihat orang besar itu, jangan terlalu menganggap dia besar. Tapi kalau lihat orang kecil, jangan juga dipandang enteng. Karena lama-lama dia tak mengalahkan orang-orang besar. Orang-orang kayak penduduk Mekah itu Makkiyah, dulu nggak dianggap. Nama Islam itu tidak masuk dalam peta Persia dan Romawi. Tapi sekarang justru mereka, peradaban Islam itu menguasai banyak. Nah itu tadi Allah ingin ajarkan. Bapak dan Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada waktu enggak, Pak? Waduh, udah habis ya. Tapi saya hanya sebutkan, Pak, boleh saya nggak jelaskan tapi sebutkan. Pelajaran terakhir adalah mengambil peran. Kemudian yang terakhir adalah masalah keberpihakan. Keberpihakan kan jelas tadi, Pak, ya. Romawi menang, orang Islam yang Persia menang, musyrik yang, kata Said Kutub dalam tafsirnya, coba perhatikan baik-baik. Kala itu komunikasi masih sederhana. Tapi afiliasi orang itu begitu sangat besar. Kita dengan Islam ini hubungan kita hubungan afiliasi, Pak. Hubungan kita keberpihak. Tidak sekedar kita sholat, tidak sekedar kita mengaji, tapi ada hubungan afiliasi yang kuat. Hubungan membela. Ya. Ada satu riwayat penutup ya, yang menarik dari Anas ibnu Malik. Ada seorang badui pernah datang kepada Rasul sambil berkata, "Ya Rasul, kapan terjadi hari kiamat?" Kata Nabi, "Kau bertanya hari kiamat, persiapan apa yang kau sudah siapkan?" Kata badui itu, enggak. Saya enggak punya persiapan apa-apa. Sholat saya sedikit, zakat saya enggak banyak. Tapi ada satu yang saya suka dalam diri saya. Kata badui itu. Kata Rasul apa? Inni uhibbullah wa rasulahu. Saya punya cinta yang mendalam kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian Nabi berkata, mengeluarkan hadis ini terkenal. Innal mar'a ma'aman ahabba. Seorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Ya, seseorang itu kalau mati, dia gampang. Tinggal cari siapa yang pernah dia suka di dunia. Ini kan pelajaran afiliasi. Kata Anas ibnu Malik, ini perawi hadis yang ribuan hadis diriwayatkan. Dia berkata, demi Allah, riwayat yang paling saya suka adalah riwayat ini. Karena dia merasa kalau sholat saya tidak sebesar Abu Bakar. Pengabdian saya kepada Islam tidak sebesar Umar. Ya kan? Mungkin. Tapi saya punya cinta yang mendalam kepada
pada Islam. Itu barangkali yang akan mengangkat saya. Gampang, saya tinggal dikumpulkan bersama Rasul. Nah, kalau kita punya afiliasi ini kita jaga. Seperti bangsa Romawi senang, Persia juga senang. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Walaupun suaranya tidak terlalu jelas, tapi saya rasa kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, ini pukul 5.58, syuruk tadi 5.51, jadi baru 7 menit. Memang ada kesempatan buat bapak-bapak yang hadir di masjid atau yang ada di rumah, jika ingin bertanya kami persilakan. Ada? Mungkin kami mengawali nih Pak Ustadz. Jadi kalau tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa kita ini yang hadir di sini mungkin generasi unik ya. Generasi yang melihat lompatan-lompatan bagaimana dulu dan sekarang. Nah, sebetulnya juga kalau dikaitkan dengan Islam, posisi Islam dengan kondisi yang sedemikian maju, lompatan teknologi tadi. Tapi Islam sebagai ajarannya ini kan rahmatan lil alamin dan tidak akan lapuk oleh waktu nih Pak Ustadz. Nah, bagaimana memberikan pemahaman ini kepada anak-anak turunan cucu kita nih Pak Ustadz dalam menyesuaikan itu. Terima kasih. Ya. Makanya kelebihan Islam itu, Pak, kita berada dalam lompatan-lompatan yang dahsyat tadi itu, justru Islam akan hadir sebagai solusi. Ya, Islam akan hadir sebagai solusi. Orang itu akan masuk ke dalam Islam dengan dua cara. Yang pertama dengan cara sadar atau terpaksa. Ya enggak? Orang akan masuk mendekat ke Islam itu dengan dua cara. Pertama dengan cara terpaksa. Terpaksa itu kadang-kadang begini. Dia udah hampir mati di luar. Tabrakan, bangkrut. Baru mulai mendekat ke Islam. Karena pada hakikatnya orang itu seperti rumput itu Pak. Kayak kacang panjang itu. Ya kan? Dia itu cari tangkai, cari besi yang ingin ada cantolan yang kuat. Ketika dia kena pandemi, tidak ada jalan keluar. Dia cari yang kuat. Nah, fitrah manusia mencari yang kuat. Yang kuat itu ada pada Islam, ada Allah, ada kesucian jiwa. Yang kedua, ada orang masuk ke Islam dengan cara-cara relawan. Dia pelajari, dia sadari, dia analisa. Ya. Yang kedua ini jauh lebih bagus sebenarnya. Tapi yang jelas konflik-konflik, peristiwa, krisis, kegelisahan, semua ada jawabannya dalam agama kita. Ya. Makanya kalau kita baca Quran itu Bapak dan Ibu sekalian, tidak cukup bagi kita untuk membaca lafaznya. Ya kan? Supaya kita nambah-nambah pahala terus. Kita baca Quran kayak tadi itu. Turun jadi inspirasi. Turun jadi kekuatan. Turun jadi ilmu. Turun jadi wawasan. Ya kan? Nah, kalau itu yang kita lakukan, cara berpikir kita, cara berpikir yang Qurani kan? Kalau kita menyelesaikan masalah-masalah dengan cara-cara yang berbeda, ya kita banyak sesatnya. Nah, saya kira kesimpulannya bahwa agama kita ini hadir sebagai solusi besar. Ya, justru kalau Bapak lihat data perkembangan orang masuk Islam hari ini sudah luar biasa kan? Artinya mereka Islam itu sebagai jawaban sebenarnya dari semua kegelisahan. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan kasiran. Ada dari bapak-bapak? Karena waktu juga sudah 10 menit, mungkin menyambung apa yang dari tadi Pak Ustadz sampaikan. Ada sedikit cerita yang saya kira bagus yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin bapak-bapak yang hadir di sini maupun di rumah mengenal Mike Tyson ya. Nah, ini Mike Tyson ini berkata nih dalam buku tentang kisah hidupnya, mungkin terkait dengan apa yang terakhir tadi Ustadz sampaikan tentang Islam. Jadi Mike Tyson bicara begini,
Jika mereka mengajarkan Islam kepadaku sebelum aku di dalam penjara, maka akan mustahil bagiku menjadi taat, karena hidupku sangat bebal dan penuh dengan kesenangan. Saat aku di dalam penjara, egoku hilang dan jiwaku mulai bersih, dan aku mulai merasa kesepian. Namun Islam telah membebaskanku dari semua itu, dan aku tetap merasa makmur sebagaimana dulu sebelum masuk Islam. Aku lebih memilih masuk penjara. Aku ingin menyampaikan hal penting padamu. Menjadi muslim bukan berarti aku menjadi malaikat, namun aku menjadi orang yang lebih baik karena aku ingin menjauhi delusi, dan jika aku berbuat dosa bukan berarti karena Islam itu tidak sempurna, namun karena aku lemah dan Islam datang menyempurnakanku dari kecacatan. Hidayah milik Allah, hanya Dia yang memiliki dan berhak siapa saja yang Dia kehendaki. Hidayah itu mahal. Masya Ya, Allah. ya. Itu adalah apa yang disampaikan oleh Mike Tyson di dalam bukunya, dan ini seiring dengan apa yang tadi Ustadz sampaikan bahwa Islam itu adalah solusi di masa ini, masa yang akan datang. Demikian Bapak Ibu semua yang hadir di sini, sekali lagi jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Bapak Ustadz Muhammad Yasir LC. Bagi bapak-bapak yang ingin nanti mendapatkan bukunya bisa melalui kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Yasir, Pak Andi. Assalamualaikum.